Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, ma'asyirat talabah al-fudala. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa hadir untuk yang kesekian kalinya di pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Pasuruan masih Indonesia ya? Alhamdulillah. Malam hari ini tema yang diberikan pada saya termasuk tema yang sangat berat. Paling tidak begini, banyak orang-orang yang tidak sealiran dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ingin memanfaatkan ketidaktahuan warga Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ajaran agama yang semestinya ajaran agama Islam ya. Temanya adalah apa Ustaz temanya? Mengetahui rawi yang dikambing hitamkan. Padahal di pasaran yang paling banyak kambing itu putih. Ini kan muskil ya. Rawi dikambing hitamkan, cari kambing yang warnanya hitam susah. Makanya saya katakan ini temanya berat sekali ini temanya. Baik. Yang kedua, bagi saya sudah agak lama saya tidak membuka kitab-kitab terkait dengan tema ini ya. Para perawi yang dikambing hitamkan sehingga bisa menjadikan orang-orang awam pada khususnya menjadi ragu terhadap ajaran agamanya yang dulu sudah dirapikan, sudah ditulis, sudah dibukukan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Saya akan memulai dari 3 permasalahan. Kalau kita melihat siapa sih atau siapa sih yang mengambing hitamkan ya. Kalau tadi judulnya perawi-perawi yang dikambing hitamkan ya. Perawi-perawi yang dituduh pemalsu kan begitu maksudnya. Perawi-perawi yang dituduh tidak thiqah, tidak amanat di dalam meriwayatkan hadis. Berarti ada pelakunya kan? Kalau ada yang dikambing hitamkan berarti ada pelaku yang mengkambing hitamkan alias menfitnah. Sebenarnya di dunia ini kalau kita jeli terkait dengan tema yang kita bahas, ada 3 kelompok besar yang suka mengkambing hitamkan. Nah, 3 kelompok besar yang suka atau senang mengkambing hitamkan
para perawi hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah itu yang jelas mereka mayoritasnya adalah anti terhadap para sahabat Nabi. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya pemerintahan setelah Rasulullah SAW wafat, maka yang sah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, alias min ahli baitin Nabi. Tapi di sisi lain orang Syiah menyatakan bahwasanya para sahabat yang tatkala Nabi Muhammad SAW wafat kemudian menjabat sebagai khalifah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan seluruh orang yang membaiat ketiga khalifah ini dianggap sebagai pengkhianat. Karena dianggap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan mayoritas para sahabat Nabi dianggap sebagai para pengkhianat, maka orang-orang Syiah tidak mau menerima riwayat apapun yang bersumber dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok apa itu? Kelompok Syiah itu satu. Ya. Yang kedua adalah kelompok orientalis. Kelompok orientalis adalah para pemikir barat yang umumnya Nasrani umumnya. Mereka bekerja sama biasanya dengan orang-orang Zionis. Kalau orang Zionis orang apa itu namanya? Ya, Yahudi. Mereka sengaja menjadikan agama Islam itu adalah musuh bersama. Menjadikan agama Islam sebagai musuh bersama. Karena itu mereka ingin menjatuhkan Islam agar di dunia ini Islam terpuruk, jatuh, hancur. Nah, baik orang Zionis maupun orang orientalis yang dulu pernah terjadi perang salib ya, dengan umat Islam. Tapi kenyataannya kan umat Islam itu kalau diajak perang dengan fisik itu kan tidak kalah. Tidak kalah, itu kenyataannya ya. Indonesia saja yang dijajah Belanda berapa tahun? 350 tahun, tidak kalah. Umat Islam tidak kalah. Maka salah satu dari metode orang-orang orientalis barat, yaitu orang-orang non-muslim barat yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi untuk dicari kelemahannya menurut standar mereka. Menurut standar mereka. Kalau sudah mereka temukan yang mereka anggap itu suatu kelemahan bagi umat Islam atau bagi agama Islam, maka akan diungkapkan, ya, diungkapkan ke masyarakat dengan tujuan apa? Agar penduduk dunia tidak lagi berkiblat atau mengikuti ajaran agama Islam. Jadi kelompok kedua, kelompok apa ini? Orientalis. Salah satu musuh besarnya orientalis di kalangan para perawi hadis itu adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kenapa
musuh besarnya orientalis itu Sayyidina Abu Hurairah? Karena sejarahnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam itu kurang lebih antara 4 tahun sebelum Nabi wafat. 4 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi ada suatu keanehan, bahwasanya perawi hadis terbanyak di dunia ini adalah Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian mereka membuat trik-trik. Katanya begini antara lain, lihat itu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Termasuk juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mana hadis-hadisnya? An Abi Bakrin tidak banyak, an Umar bin Khattab tidak banyak, an Utsman bin Affan tidak banyak, an Ali bin Abi Thalib juga tidak banyak. Coba kalian perhatikan dalam kitab-kitab yang di situ dicantumkan ilmu hadis atau hadis-hadis Nabi, selalu saja an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Padahal itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan masuk Islam di awal pertama Nabi menyebarkan agama Islam. Sedangkan Abu Hurairah itu kan 4 tahun terakhir Nabi sebelum wafat, beliau baru masuk Islam. Kok bisa hadisnya jauh lebih banyak daripada siapa? Hadisnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat lainnya yang terdahulu masuk Islam. Maka orang-orang orientalis menciptakan tasykik, keraguan-raguan pada diri umat Islam. Mereka mengatakan, nih berarti Abu Hurairah itu banyak mengarang sendiri hadis. Itu bukan murni dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk akal ya? Masuk akal. Orang yang tidak mengerti, orang awam akan masuk akal. Merasa iya bener juga ya. Masa 4 tahun belajar sama Nabi, ya dah, mempunyai hadis ribuan. Sedangkan yang puluhan tahun, belasan tahun hidup bersama Nabi, hadisnya bisa dihitung tangan, tidak banyak. Berarti ini ada sesuatu pada diri Abu Hurairah. Itu yang berbicara adalah orang-orang orientalis. Mereka mentasykik, menciptakan keraguan-raguan pada umat Islam. Ya, sekarang ini kaum orientalis ya masih ada, di barat ada. Mereka membuka diri agar umat Islam dari berbagai belahan dunia untuk belajar kepada mereka. Ya. Nah, termasuk juga di Indonesia banyak orang-orang Indonesia jebolan pesantren, bahkan juga sebagian keluarga pesantren, kemudian berangkat ke barat. Ada yang ke Boston, ada ke Chicago, ada ke Jerman, ada mana-mana lah di daerah-daerah barat, ya, wilayah-wilayah barat. Tapi di sana bukan belajar ilmu teknologi apa bukan, tapi ke barat justru belajar agama dari orang-orang orientalis. Maka tatkala mereka pulang, mereka berpikiran sama dengan orang orientalis. Hanya saja bedanya, orang orientalis itu mayoritasnya dikatakan orientalis adalah non-muslim. Non-muslim barat yang bekerja sama dengan kaum Zionis, ya dah. Kemudian membuka diri pendidikan-pendidikan untuk umat Islam. Nah, bagi yang mau berangkat, maka tatkala pulang, ini yang berangkat dari negara-negara Islam atau negara-negara yang penduduknya beragama Islam.
misalnya Indonesia, Malaysia, bahkan juga negara-negara Arab, berangkat belajar apa? Belajar agama, tapi dari kalangan tokoh-tokoh orientalis. Pulang selesai, yang dibawa apa? Liberalisme. Jadi kalau liberalisme di dalam agama itu adalah orang Islam yang berpikiran orientalis. Jelas ya? Kalau orang orientalis itu adalah orang non-muslim yang mempelajari keislaman bukan untuk diamalkan, tapi menurut mereka dicari kesalahannya untuk diungkap dan untuk menghabisi Islam dari dalam. Zaman Belanda ada seperti Snoek Hooglunje, ya, itu kan orang-orang orientalis, orang barat, belajar agama, dia hafal Al-Quran. Jadi orang orientalis itu bukan berarti tidak ngerti ngaji sorof, enggak. Sebagian mereka juga hafal Quran, hafal hadis, ya enggak? Juga ilmu-ilmu alat juga mereka paham. Ada juga di antara mereka yang belajar ke Timur Tengah. Untuk belajar apa? Bahasa Arab. Kalau sudah lanyah bahasa Arabnya, untuk membuka hadis Quran di segala macam tafsir. Tapi mereka cara belajarnya bukan untuk diyakini, tapi dicari kelemahan menurut standar mereka. Paham? Tapi kalau orang liberalis atau liberalisme ya, itu adalah orang Islam yang pemikirannya sudah dicampur aduk dengan pemikiran-pemikiran kaum orientalis. Maka tercetuslah seperti mengatakan bahwa di dalam Al-Quran, Al-Quran memang kitab suci umat Islam, tapi ada sebagian di dalam Al-Quran itu yang sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang, harus dirubah sudah. Karena itu Al-Quran yang masih cocok dengan zaman sekarang kita pakai, tapi yang dianggap tidak cocok perlu dibuang dan dibuatkan hukum sendiri, yang menurut mereka hukum itu hakikatnya adalah dari manusia, oleh manusia, untuk manusia. Dalam kutip, Allah dilarang ikut campur. Ini pikiran-pikiran liberal. Ya, ini kelompok kedua, yaitu apa? Orang orientalis yang di dalamnya juga termasuk kaum liberal. Maka mereka ini juga banyak menuduh ini hadis-hadis, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama salaf, termasuk juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, sudah dianggap tidak relevan, diterapkan zaman sekarang. Jangankan hadis, Al-Quran saja sudah dilanggar oleh mereka, ya. Al-Quran saja sudah dikambing hitamkan. Paham ya? Kelompok keberapa itu? Kedua. Kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu punya kepentingan. Mereka mengikuti pendapat-pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Pertama begini, mohon maaf, saya ralat dulu ya. Mereka orang-orang Wahabi itu menisbatkan diri bermadhab kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tapi tidak mutlak. Mereka tidak mau mengambil ilmu yang utuh dari Imam Ahmad bin Hanbal, mulai dari pemahaman akidahnya, ya dah, pemahaman hukum-hukum yang beliau cetuskan dan lain sebagainya. Mereka menisbatkan diri sebagai pengikut mazhab Hambali, tapi ada tapinya. Tapi yang cocok dengan pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Paham ya? Jadi orang Wahabi mempunyai kepentingan. Pertama, menisbatkan diri kepada siapa? Imam Hambali. Sudah.
Tapi mazhab Hambali yang apa? Yang cocok dengan pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah mereka terima, tapi juga tidak mutlak. Mereka terima, tapi tidak mutlak. Mereka orang-orang Wahabi itu mau mengambil pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah dengan catatan. Apa itu catatannya? Catatannya yaitu pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah yang harus sesuai dengan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, mempersempit. Apakah pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu diterima mutlak oleh Wahabi zaman sekarang? Termasuk juga dari periwayatan-periwayatan hadis. Kita kembali kepada hadis sekarang. Ternyata juga tidak. Ternyata orang-orang Wahabi zaman now. Zaman apa? Zaman now ya, zaman sekarang. Itu mengkhususkan yaitu pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi yang cocok dengan statement atau hukum yang sudah dicetuskan oleh Al-Albani. Paham? Itu saringan mereka. Jelas? Nah, karena itu ya ikhwan, kalau ada ajaran apapun, baik dari hadis-hadis ulama salaf, hadis-hadis sahih, ya, seperti hadisnya Imam Bukhari atau Imam Muslim, tidak? Atau juga Kutubus Sittah sisanya, maka menurut pendapat orang-orang Wahabi zaman sekarang, ini kalau tidak sesuai dengan mazhab Hambali maka dihapus alias tidak dipakai. Jelas? Jelas? Setelah itu kalau misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Dailami dan lain sebagainya, cocok dengan mazhabnya siapa? Imam Ahmad bin Hambal, itu pun masih diseleksi. Masih diseleksi. Kira-kira cocok enggak dengan pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Kalau tidak cocok, maka dikatakan ini tidak dipakai. Macam-macam tidak dipakai itu. Ada kalanya dikatakan palsu, ada kalanya dikatakan dhaif dan lain sebagainya. Ya. Mau sumber dari mana saja. Baik. Nah, kalau ada hadis-hadis dalam Kutubus Sittah dan juga ditambah seperti Muwatta Imam Malik, ya, Musnad Ahmad dan lain sebagainya, pokoknya kitab-kitab hadis, kok dirasa cocok dengan pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu pun belum bisa diterima 100%. Masih harus dimasukkan laboratoriumnya Al-Albani. Kalau Al-Albani mengatakan Sohahahu Al-Albani, baru bisa diterima. Jelas? Itu yang menyebabkan sekian banyak hadisnya Imam Bukhari dibuang, hadisnya Imam Muslim dibuang, apalagi hadis-hadis dalam kitab As-Sunan. Sunan apa misalnya? Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, bukan Kutubus Sihah, beda. Seperti Sahih Bukhari, bukan itu. Yang namanya Sunan. Kalau kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kan sudah sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada yang dhaif, beda. Tidak ada yang hasan, tapi semuanya adalah sahih. Nah, kalau kitabnya Imam Tirmidzi itu ada yang sahih, ada yang hasan, beda. Kitabnya Imam Ibnu Majah juga demikian. Maka di sini disaring oleh orang-orang Wahabi
kalau tidak cocok dengan siapa? Al-Albani, bisa saja sahih menurut Imam Bukhari tapi dhaif menurut Al-Albani, maka dikatakan hadza hadisun dhaif menurut mazhab Wahabi pengikut siapa? Al-Albani. Nah, dengan demikian berapa banyak kira-kira yang jadi sasaran kambing hitam tadi itu, yang ditolak hadis-hadisnya? Banyak sekali. Pokoknya nggak cocok dengan Al-Albani, bisa-bisa dituduh sebagai hadis dhaif. Dan menurut mereka yang namanya hadis dhaif itu adalah hadis palsu. Ini problem. Jadi 3 kelompok besar ini jadi problem umat Islam. Siapa tadi? Pertama, Syiah. Syiah mengambil pemotongan dari pusat, pokoknya dari sahabat ditolak. Apapun nama sahabat pasti ditolak dalam urusan hadis. Mereka hanya mau hadis-hadisnya Ahlul Bait. Ya, itu pun sudah dipalsukan banyak oleh mereka. Paham ya? Yang kedua, kaum Orientalis. Mereka membidik ya, membidik Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan ini berpengaruh kepada dunia Arab. Di Arab itu ada namanya Abu Rayyah. Namanya Abu Rayyah, Syekh Abu Rayyah, yang menulis kitab yang mengkritik Sayyidina Abu Hurairah. Dalam kitabnya namanya Syekhul Mudirrah Abu Hurairah. Syekhul Mudirrah, guru yang berbahaya, namanya Abu Hurairah. Itu Abu Rayyah, orang Arab, tapi sudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Orientalis. Jadi pemikiran liberal yang dipakai sama dia. Jelas ya? Jelas? Nah, yang berikutnya yang sekarang lagi marah itu adalah kelompok-kelompok Wahabi Salafi, karena ingin keyakinan mereka itu di backup oleh hadis. Maka kalau ada hadis yang bertolak belakang dengan keyakinan mereka, itu pun kemudian hadisnya yang dikorbankan, dikatakan hadisnya maudhu, hadisnya apa lagi? Dhaif, la aslalahu, dan sebagainya. Demi untuk apa? Demi untuk melindungi pemahaman mereka. Itu orang-orang Wahabi. Karena itu sekarang tahrid kitab, ini kita perlu waspada. Bahkan jangankan begitu, kitab yang kita beli di toko, ya dah, misalnya apa? Sebut saja Sahih Bukhari misalnya, atau kitab tajrid. Apa kitab tajrid? Mukhtasar Sahih Bukhari. Sekarang ini sudah banyak dirubah-rubah. Kalau misalnya di situ ada hadis-hadis tentang bolehnya maulid Nabi, atau bolehnya ziarah kubur, atau bolehnya bertawasul, kalau kena orang Wahabi zaman sekarang, itu akan di delete atau diapakan namanya? Distorsi, ya dah. Akan dirubah. Itu cara mereka. Bahkan juga kitab-kitab yang ada di dunia internet, tapi yang mengupload itu kalangan orang-orang Salafi Wahabi ini, maka sudah banyak juga buku-buku atau kitab-kitab ulama salaf yang sudah distorsi alias dirubah, disesuaikan dengan kepentingan mereka. Nah, ikhwan, 3 kelompok ini terus bekerja sampai detik ini, terus bekerja. Mereka tidak tinggal diam. Terus bagaimana dengan kita? Lah, kewajiban kita adalah bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu para ulama salaf itu dengan baik dan benar. Kemudian kalau kita pandai menulis, maka kita tolak. Baik kita tolak pendapat-pendapat Syiah, kita tolak dengan pemahaman-pemahaman yang benar, mengikuti ulama-ulama
salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana dengan pendapat-pendapatnya orang orientalis dan kaum liberalis? Kita tolak. Kita merujuk juga dengan pendapat-pendapat para ulama salaf terdahulu. Demikian juga cara kita menolak apa yang dilontarkan oleh orang-orang Wahabi Salafi, maka kita juga akan merujuk kepada pendapat para ulama salaf terhadap suatu dalil syar'i yang juga di samping merujuk kepada Al-Quran, juga merujuk kepada Al-Hadis, tapi juga yang tidak kalah pentingnya harus merujuk pada ijma para sahabat maupun ijma para ulama yang sudah banyak dibukukan. Di samping itu, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga mengajarkan satu ilmu namanya qiyas, ya. Yang mana orang kalau sudah belajar ilmu dengan benar, mempunyai malakah, kemampuan untuk mengkias suatu hukum, maka di situ akan menunjang bisa untuk melestarikan ajaran para ulama salaf, sehingga kita tidak terkecoh oleh permainan berbau ilmiah tapi menipu. Apa itu? Permainan kelompok-kelompok Syiah, orientalis, liberalis, dan orang-orang Wahabi Salafi. Itu yang patut kita peduli, yang kita pelajari, kita ambil dari buku-buku yang masih lama, ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, apa kita merujuk kitab-kitab para ulama salaf terdahulu di dalam membentengi akidah kita, atau membaca karangan orang-orang sekarang? Saya menganjurkan kita baca dulu buku-buku ulama terdahulu, barulah setelah kita memahami kitab-kitab mereka, baru kita menengok kepada pengarang-pengarang yang baru, tapi dengan syarat kita tahu siapa figur pengarang tersebut, bagaimana biografinya, pendidikannya bagaimana, pemikirannya bagaimana, diterima oleh ulama kelompok mana. Kalau diterima oleh ulama kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, maka boleh kita ambil misalnya, ya, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Banyak kitab-kitab beliau yang diterima oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam tafsir sekarang juga ada Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, kitab-kitabnya juga diterima oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, semacam itu. Mari kita mempelajarinya walaupun pengarang-pengarang baru, karena kita tahu mereka itu merujuk selalu kepada kitab-kitab salaf. Insya Allah dengan demikian kita tidak akan salah melangkah. Tapi kalau kita sembarangan ini, ya, sembarangan cari buku, cari rujukan, padahal ilmu kita masih belum sampai kepada batas perbedaan-perbedaan mana yang boleh dan mana yang tidak, bisa-bisa terbawa arus menjadi pengikut-pengikut aliran-aliran dan pemikiran-pemikiran sesat. Na'udzubillah ini. Ya ikhwan, barangkali itu prolog dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau memang nanti jadikan diskusi yang baik, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, ya. Paling enggak bagi saya untuk selalu mengingat, memikirkan apa yang diperlukan. Ya, memang zaman sekarang kita perlukan, dan untuk kalian anggap saja fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dari saya itu saja. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.